Assalamualaikum, saya Dewi Kartika Subukti, guru matematika di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Dalam video ini, saya akan membagikan praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode Learning Station pada materi teorema faktor. Peserta didik di kelas saya memiliki karakteristik dan kemampuan yang beragam. Ada yang antusias, dan ada juga yang kesulitan mempertahankan fokus belajar. Oleh karena itu, saya merancang pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif sebagai langkah awal, saya dapat memahami kesiapan dan preferensi belajar mereka. Hasil asesmen kognitif menunjukkan bahwa 50% peserta didik memahami materi, 31% paham sebagian, sementara 19% masih memerlukan bantuan. Selain itu, hasil asesmen non-kognitif menunjukkan bahwa 37% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 48% auditori, dan 15% kinestetis. Data ini menjadi dasar bagi saya untuk merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Dari kuesioner yang saya berikan, peserta didik juga merekomendasikan beberapa bentuk pembelajaran. Mayoritas memilih penjelasan materi, diikuti oleh kuis atau turnamen atau permainan, dan latihan soal. Data ini juga menjadi panduan saya dalam merancang aktivitas di kelas. Berikut adalah rincian aktivitas pembelajaran yang saya rancang. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, saya memilih metode Learning Station yang membagi kelas menjadi beberapa area dengan aktivitas berbeda untuk memenuhi beragam gaya belajar. Metode ini didukung oleh teori konstruktivisme yang menekankan interaksi sosial dalam belajar. Setiap kelompok akan melewati 3 stasiun, diskusi kelompok, latihan soal online, dan game. Di setiap stasiun, peserta didik akan berkolaborasi dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Terdapat 2 area yang menjadi fokus pengembangan saya dalam pembelajaran ini, yaitu pemahaman peserta didik terkait materi teorema faktor dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Di awal pembelajaran, saya memeriksa kehadiran dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelahnya, saya memberikan ice breaking melalui permainan odd one out yang bertujuan untuk mengasah keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tak hanya itu, saya juga meminta mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui emotikon yang sesuai di layar proyektor. Selain untuk mengaktifkan aspek kesadaran diri peserta didik, kegiatan ini membantu saya memahami suasana hati mereka dan berguna untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sebelum melanjutkan, saya mengingatkan peserta didik tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini penting agar semua peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan saling menghormati. Kegiatan pendahuluan saya akhiri dengan menyampaikan skenario pembelajaran dan penilaian. Pada kegiatan inti, saya mengawalinya dengan memberikan penjelasan mendetail tentang teorema faktor kepada peserta didik secara klasikal. Sesi ini merupakan salah satu rekomendasi pembelajaran yang diberikan oleh peserta didik agar mereka mendapatkan pemahaman yang jelas sebelum melanjutkan ke kegiatan yang lebih interaktif. Selain itu, saya juga memberikan beberapa contoh penerapan teorema faktor dalam menyelesaikan masalah terkait faktor pada polinomial. Selanjutnya, saya membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok besar, dan masing-masing kelompok terbagi lagi menjadi 3 kelompok kecil. Pembagian ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi yang lebih efektif dan kolaboratif di antara peserta didik. Sesi pembelajaran dengan metode Learning Station pun dimulai. Pembelajaran dibagi menjadi 3 stasiun, dan setiap stasiun memiliki jatah waktu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, peserta didik akan bergerak ke stasiun berikutnya, sehingga semua stasiun dapat mereka alami. Berikut adalah pembahasan untuk setiap stasiun. Stasiun pertama, diskusi kelompok. Di stasiun pertama, peserta didik melakukan diskusi kelompok. Saya memberikan bahan bacaan berisi materi terkait teorema faktor untuk didiskusikan secara bersama-sama. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbagi ide dan saling menjelaskan. Stasiun kedua, latihan soal secara online. Di stasiun kedua, peserta didik mengerjakan soal secara online menggunakan Google Form melalui gawai mereka masing-masing. Dengan cara ini, saya bisa memantau hasil kerja mereka secara langsung dan memberikan umpan balik.
Stasiun ketiga, matching game. Di stasiun ketiga, peserta didik bermain matching game, yaitu sebuah permainan di mana mereka mencocokkan polinomial dengan faktornya. Kegiatan ini tidak hanya menantang, tetapi juga berguna dalam memperkuat pemahaman mereka tentang hubungan antara polinomial dan faktornya. Setelah aktivitas di stasiun berakhir, saya memberikan kuis interaktif yang juga merupakan rekomendasi dari peserta didik. Saya menggunakan platform kuis digital Kahoot pada sesi ini. Kuis ini memberikan mereka kesempatan untuk berkompetisi dengan cara yang menyenangkan sambil mereview materi yang telah dipelajari. Dengan memanfaatkan teknologi, saya berharap dapat mengatasi monotonnya pembelajaran yang kadang terjadi. Setelah semua proses selesai, saya melakukan rangkuman materi bersama peserta didik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan pemahaman yang sama. Setelahnya, saya juga meminta mereka untuk merefleksikan pengalaman belajar hari ini, apa yang mereka suka, dan apa yang bisa diperbaiki di sesi berikutnya. Setelah kegiatan ini, saya mencatat keberhasilan fokus area yang ingin saya kembangkan, yaitu keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Rata-rata nilai tes akhir mencapai 70, 80% peserta didik merasa terlibat dalam pembelajaran, dan 88% peserta didik merasa pembelajaran dengan metode Learning Station membantu meningkatkan pemahaman mereka. Sebagai tindak lanjut, saya membagikan praktik ini kepada rekan sejawat di komunitas belajar di sekolah saya. Respon dari rekan guru sangat positif. Hal yang saya pelajari dari serangkaian proses ini ialah kombinasi metode yang beragam adalah penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Pembelajaran station learning sebagai bentuk pembelajaran berdiferensiasi telah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi, berinteraksi, dan belajar dengan cara yang berbeda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum.